pusat kerukunan umat beragama Indonesia penting. Dan saya minta kepada pemerintah, Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, mari kita dukung penuh pusat kerukunan umat beragama. Indonesia yang rukun, yang damai, sejahtera, itu yang kita inginkan. Saya percaya ketika umat beragama rukun, semua bisa saling mengerti, toleransi kita gaungkan, betapa indahnya Indonesia. Rukun, rukun, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu tamu yang sangat luar biasa, Pak Condro. Nih Pak Condro ini pegiat juga terkait dengan penguatan toleransi umat beragama. Selamat pagi menjelang siang ya, Pak Condro. Ya, selamat siang Gus Adib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Condro. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini sangat dikenal Bhinneka Tunggal Ikanya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat keluar negeri ke Serbia, pecahan negara Yugoslavia. Mereka juga sangat kagum bagaimana ideologi Pancasila bisa mempersatukan kita. Nah, saya melihat nih Pak Condro ini juga memiliki ikhtiar. Ikhtiar itu juga effort yang sangat luar biasa. Beliau membuat salah satu media, namanya apa Pak? Majalah Narwastu. Majalah Narwastu. Saya ingin tahu lebih banyak detail. Silakan Pak Condro bisa jelaskan kepada kita semua di Pusat Kerukunan Umat Beragama, di mana saya bertugas di sini sebagai kepala pusatnya, terkait dengan majalah tersebut. Monggo Pak Condro. Iya. Terima kasih Gus Adib. Ya. Bapak Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama RI ya. Para sahabat dimanapun saat ini berada, saya kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Dalam kesempatan ini seperti yang ditanyakan oleh Gus Adib ke saya, apa sebenarnya tujuan majalah Narwastu? Ini majalah berbasis keagamaan Kristiani ya, tapi kami punya tagline Gus Adib itu menyuarakan kabar baik. Menyuarakan kabar baik nih. Ya, menyuarakan kabar baik. Good news ya. Ya. Nah, kabar baiknya tentang apa dong? Jadi kebaikan itu kan kerukunan, kedamaian, keadilan, kesejahteraan. Bukan hoax, hate speech. Waduh, iya. Jadi yang selama ini yang kita anggap sebagai salah satu sumber masalah di tengah bangsa ini hoax, kemudian hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Luar biasa. Jadi kami di majalah Narwastu itu selalu berupaya menampilkan orang-orang yang mampu menginspirasi, memotivasi. Jadi kami sebagai salah satu majalah Kristiani, baik yang terbit secara cetak, portal juga podcast, kami setiap tahun selalu memilih tokoh-tokoh yang kami anggap menginspirasi, memotivasi, dan peduli pada persoalan-persoalan kerukunan, kedamaian umat beragama. Jadi sosok yang kami pilih itu harus Pancasilais. Oh iya dong. Pancasilais. Itu yang pertama. Jadi seperti fungsi media itu kan bagaimana memberikan informasi, bagaimana memberikan nilai-nilai pendidikan, nilai hiburan, kemudian kontrol sosial, membuat opini publik. Opini publik itu harus yang baik. Apa yang kita suarakan di lingkungan kita, itu adalah kekuatan. Makanya disebut Gus Adib, kata-kata itu adalah senjata. Kata-kata itu senjata. Ngomong-ngomong Narwastu itu sejak kapan ini Pak Condro kalau boleh tahu? Didirikannya. Ya, majalah Narwastu ini sebenarnya sudah cukup lama ada, tapi secara manajemen saya baru memimpin sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi itu sejak Januari 2010. Jadi 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tagline itu menyuarakan kabar baik. Jadi nilai-nilai kerukunan, ya, kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, itu yang selalu kita suarakan. Baik, menyuarakan kabar baik nih teman-teman PKUP ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama nih. Beruntung sekali nih dapat kolega saat ini, Pak Condro itu menyuarakan atau mengabarkan kabar baik. Nah, kalau di kita di PKUP tagline-nya adalah Let's Contributing to Peace Together. Jadi kita mari ciptakan kerukunan, kedamaian bersama-sama. Nah, Pak Condro, salah satu program di PKUP ketika saya dipilih, diberikan amanah lah tepatnya oleh pimpinan, oleh Bapak Menteri, saya katakan saya ingin membawa PKUP Go International.
What does it mean? It means that we would like to bring Indonesia as reference and destination for the world in terms of religious harmony. Kita ingin menjadikan bangsa Indonesia yang kita cintai ini sebagai referensi dan destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Menurut Pak John Ruh bagaimana nih? Apa yang bisa kasih masukan dan pandangan-pandangan? Kita yakin nggak bangsa Indonesia itu bisa menjadi referensi dan destinasi dunia untuk kerukunan umat beragama? Gus Adip, kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan untuk Indonesia yang sangat luar biasa dan menurut saya ini ajaib, Pancasila. Pancasila. Kalau tidak ada ideologi Pancasila, saya yakin bangsa kita sudah runtuh, betul, sudah mengalami disintegrasi. Kami sebagai anak bangsa, sebagai umat Kristiani sangat percaya anugerah Tuhan yang terbesar itu untuk Indonesia adalah Pancasila. Ideologi Pancasila. Makanya Pancasila ini harus kita jaga. Betul, rawat bareng-bareng ya. Ya, dari 5 sila itu semua tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, bagaimana kita menjalin cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Betul. Dan saya percaya selagi Indonesia masih terawat dengan Pancasila, bangsa ini akan selalu aman, rukun dan damai. Ini betul sekali nih Pak John Ruh. Saya waktu di Serbia itu dapat cerita ini. Dan ceritanya langsung oleh officially dari pemerintah mereka ya. Bahwa presiden kita, Bung Karno waktu itu datang ke Serbia tahun 61, GNB Gerakan Non-Blok. Lalu saat itu ditanyain ya oleh salah satu presiden mereka, Broz Tito. Waktu itu namanya masih Yugoslavia tentunya. Bung Karno, kira-kira apa yang bisa kau banggakan ya ketika nanti kau sudah nggak lagi melit Indonesia gitu? Apa sih senjatanya? Apa kebanggaan kamu terkait bangsa Indonesia? Beliau menjawab, saya akan wariskan untuk rakyat saya ideologi Pancasila. Lalu gantian dong Presiden Soekarno tanya kepada Pak Tito, kalau kamu apa? Oh, saya punya tentara yang kuat, punya alat-alat militer yang sangat canggih. Kita tahu Yugoslavia terpecah belah menjadi 7 atau 6 negara ya. Nah, berarti ideologi Pancasila memang sudah teruji nih Pak John Ruh. Mempersatukan kita bersyukur, kita rawat, termasuk salah satunya adalah pemerintah punya penguatan moderasi beragama. Dan perpresnya sudah ada nih, Perpres 58 tahun 2023 terkait dengan penguatan moderasi beragama. Pak John Ruh pernah dengar kan terkait moderasi beragama macam-macam? Iya, jadi tentang moderasi beragama ini, kita semua harus mendukung. Ya. Karena ini salah satu tujuan mulia ya. Kita negara yang sangat majemuk. Berapa ratus suku di Indonesia ini. Berapa puluh agama. Yang diakui kan cuma 6 ya. Iya. Jadi agama ini kita harus kembali merajut ajaran agama lain sama mereka. Ajaran agama kita sama kita. Kita jangan mempertentangkan. Tapi ada satu nilai universal di semua agama adalah kasih. Kasih, ya. Cinta ya. Cinta. Ya, jadi toleransi, kedamaian, kerukunan itu harus tetap kita gaungkan, kita ikut menggelorakan. Meskipun kami majalah Kristiani, Gus Adip, kami selalu menggaungkan kebersamaan, kedamaian, keadilan, dan kebaikan untuk sesama. Satu contoh mungkin. Ya, contohnya gimana yang konkretnya ya? Yang kita beritakan begini. Ada saudara kita dari katakanlah umat lain yang mengalami bencana alam. Bencana alam. Ya, kita beritakan itu supaya semua orang tahu. Ini keadaannya. Ayo dong kita gaungkan supaya ikut membantu. Misalnya apa kayak yang dibantu? Sembako, bantuan beras, perumahan. Kita harus gelorakan semua anak bangsa supaya ikut peduli terhadap daerah yang dilanda bencana. Betul. Jadi kita tidak lihat apa agama dari itu tidak lihat. Itu bukan berpikir negarawan kita seperti itu. Terlalu sempit sekali ya pikirannya begitu ya. Jadi bagaimana kita menggelorakan semangat kedamaian, kerukunan, toleransi itu ya. Ada masalah di lingkungan kita atau di tengah masyarakat kita harus ikut menyuarakan itu. Satu contoh Pak Adip, ini kita kan baru beberapa tahun yang lalu mengalami pandemi COVID-19. Itu daerah tinggal saya di Harapan Indah, ada yang beragama Katolik, Harapan Kristen. Indah di daerah mana tuh? Kota Bekasi. Oh, Bekasi, ya. Ada yang beragama Katolik, ya, Kristen, Buddha, dan agama yang lain, Konghucu. Ya, waktu itu ada saudara tetangga itu yang mengalami terkena serangan suspek konflik lah kira-kira gitu ya. Waktu itu kan nggak bisa bersentuhan, makanan ditaruh di pagar. Dia seorang Katolik, tapi Gus Adip tahu yang memberikan makanan itu seorang Muslim, ditaruh makanan tiap pagi sore. Luar biasa ya kebersamaannya. Itulah Indonesia. Jadi kita harus gaungkan ini kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita ini. Ya, jadi kalau
di media sosial ini yang harus kita jaga juga, Pak Gus Adip ya. Iya, betul. Ya, media sosial ini luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Tapi biarlah tangan-tangan yang baik ya, yang berpikir masih waras, yang terus menguasai media sosial ini. Betul. Karena satu postingan pun kita bikin di media sosial, satu kata itu bisa membuat ribuan terpengaruh. Betul. Jadi kebetulan Gus Adip, saya sering diundang bicara tentang bagaimana pengaruh media sosial di tengah anak-anak muda. Saya selalu sampaikan, jangan kita tumpahkan kemarahan, kekesalan, kedongkolan, keluhan di media sosial. Tapi tumpahkanlah kebaikan-kebaikan. Kebaikan Tuhan, ya, kebaikan hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang positif. Karena itu juga senjata. Ya. Karena ketika masyarakat kita ini hidup damai, rukun, betapa indahnya Indonesia. Luar biasa. Jadi kita optimis sekali ya kalau bangsa Indonesia, bangsa kita NKRI itu bisa menjadi referensi role model dunia terkait dengan kerukunan umat beragama ya. Ya, saya percaya. Saya optimis ya Pak Jono ya. Kita optimis. Tapi dengan segala hormat ya, tokoh-tokoh bangsa, tokoh pemuda, para pemuka agama, juga termasuk influencer ya. Apa itu? Influencer, artis ya gitu harus ya. Termasuk para buzzer pun harus menggaungkan kerukunan itu. Ya, para buzzer harus kita edukasi menjadi buzzer baik. Iya. Makanya mungkin Gus Adip, saya kira ini pusat kerukunan umat beragama ini posisinya sangat strategis. Iya. Ya, kami sebagai media akan ikut mendukung ini nanti. Baik. Bagaimana kita menggelorakan semangat kedamaian, keindahan Indonesia, berbagai macam suku di Indonesia ini. Ya, baik Pak Condro, ada nggak ini pesan sponsor ini ya? Barusan itu ada dari kantor PCO, Presidential Communication Office. Nah, saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya nih memerangi judi online. Ya, kita kan sebagai tokoh atau representasi dari lintas agama, apa sih yang harus kita lakukan supaya anak bangsa kita itu tidak terjebak, tidak terperangkap dari judi-judi online? Sebetulnya sudah lama itu, saya ingat lagunya Bang Haji Roma Irama itu kan judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Udah lama ya, cuman kan mungkin berubah ya dari dulu konvensional menjadi online, dan ini menjadi penyakit masyarakat. Gimana tanggapannya dengan? Ini saya perhatikan di pemberitaan di media ya, soal judi online. Ini salah satu penyakit masyarakat yang membuat kita itu masyarakat ingin kaya secara instan. Ini bahaya. Belajar agama secara instan juga bahaya. Jadi bagaimana kita bekerja keras, ya? Karena Tuhan pun mengajarkan semua umatnya itu harus berkeringat supaya bisa makan. Betul. Untuk kaya harus bekerja keras, harus berkeringat. Tapi dengan judi online, katakanlah hanya dengan modal misalnya 500.000 bisa dapat miliaran rupiah, apa masuk akal? Ini sebenarnya judi online membuat orang malas, ya. Kemudian menjadi orang egois. Dan di sini saya mau sampaikan, ya, aparat hukum di negara kita sebenarnya sudah tahu siapa yang bermain. Saran saya Pak Gus Adip, aparat hukum harus bertindak tegas secara hukumnya berlaku. Jangan dibiarkan. Ya, di DPR RI kemarin itu kan sudah ada dialog antara komisi berapa itu DPR RI dengan Kapolri. Siapapun yang berada di belakang ini, entah itu orang penting, harus ada keberanian, harus ada political will untuk menyikapi soal judi online karena ini. Sudah merusak banget ini. Ya, merusak mental anak-anak muda. Karena apalagi tadi yang dijenengan sampaikan ya, ada mental orang-orang itu kepengen kaya dengan cara instan. Dan kalau kita terkait dengan pusat kerukunan umat beragama, kita juga mencermati nih problem salah satu yang bisa membelenggu terkait dengan moderasi beragama, kerukunan umat beragama juga pemahaman agama yang instan. Mereka ingin belajar agama tetapi lewatnya Mbah Google. Tidak merujuk kepada tokoh-tokoh yang otoritatif dalam bidang ilmu-ilmu keagamanya. Itu juga bermasalah juga. Ibaratnya salah guru, jadi tersesat juga toh, ya itu bahaya juga. Pak Jono, saya kira dialog kita sangat luar biasa, sangat menarik. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan oleh Pak Jono untuk kepada kita semuanya, pemirsa PKUB dimanapun Anda berada. Monggo, Pak Jono. Pertama saya mau ucapkan terima kasih pada Gus Adip ya. Ini tokoh anak bangsa yang luar biasa, yang sangat Pancasilais. Tidak apa-apa saya bukan sini. Saya bertemu beliau, kebetulan kami sama-sama orang tua, anak kami kuliah di Unpad di Bandung.
Ya, waktu itu saya bicara kepada pihak kampus, beliau juga bicara, oh ternyata ketemu. Ya, ini luar biasa ya. Makasih. Seandainya mungkin ada pemilihan tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia, saya akan pilih beliau. Terima kasih. Ya, dan pusat kerukunan umat beragama Indonesia penting. Dan saya minta kepada pemerintah, Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, mari kita dukung penuh pusat kerukunan umat beragama. Indonesia yang rukun, yang damai, yang sejahtera, itu yang kita inginkan. Saya percaya ketika umat beragama rukun, semua bisa saling mengerti, toleransi kita gaungkan, betapa indahnya Indonesia. Dan kita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti, kita mungkin bisa melihat Indonesia ini begitu luar biasa. Kita bangga dengan ideologi Pancasila sebagai anugerah Tuhan untuk negeri kita tercinta ini. Kita sudahi wawancara singkat kita dengan Pak John Ruh, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga silaturahim kita akan terus kita akan laksanakan. Saya juga dengan senang hati kalau diundang di tempatnya Pak John Ruh dengan teman-teman Kristiani, karena memang tugas saya adalah untuk merawat kerukunan umat beragama. Oleh karena itu memang let's contributing to peace together, that's one of our tagline. Dan I do strongly believe that Indonesia one day will be the reference and destination for the world in terms of religious harmony. Semoga itulah kenyataan yang ada, Indonesia menjadi destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Terima kasih, kita tutup sesi kita dengan bersama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.